ke bini gue yang terutama bini kan. Terus Aku mau freelance aja, gue bilang gitu kan. Lu ubah lagu berarti kan ubah pace-nya semua. iya benar. Kalau ngomongin service gue nggak bisa, gue jutek orang. Gue orangnya nggak bisa ya peres pengennya nih ya, kalau target gue umur 40-an gitu, gue udah tinggal duduk gitu kan, nanti tim gue aja yang turun ya kan. Halo Sobat Kreatif, gue sekarang lagi sama Ricky Volta. Seorang videografer Celata. jelata. Oke, gue mau ngobrol-ngobrol nih, Ki. Ya. Waktu jadi freelance tuh orang tua lu setuju nggak? Gue kan basicnya dari ngantor. Iya, gue ngantor 10 tahun tuh jadi IT support ya. Awalnya pas sebelum pas ngantor itu gue tuh udah ngambil kerjaan kayak gini kan. Terus makin kesini udah mulai bentrok, sering cuti gue, sering cabut. Oh, jadi lu nge-side job juga tuh ya, sambil ngantor di side job? Iya, gue ngambil side job video lah. Akhirnya karena gue kayaknya nggak bisa gitu ngantor terus gitu kan, nggak berkembang gitu rasanya. Akhirnya gue memutuskan untuk resign. Kan proses untuk resign itu sebulan gitu ya. Sebelum resign gue udah bilang nih, udah izin ke nyokap, ke bini gue yang terutama bini kan. Terus Aku mau freelance aja, gue bilang gitu kan. Terus ya biasalah, orang tua mikirnya nggak kayak kita kan, nggak semodern kita gitu sih. Wah, nanti hidupnya gimana, mana ngidupin anak orang lagi gitu kan. Ribet tuh, lama tuh prosesnya sebelum resign itu. Tapi ujung-ujungnya ya gue yakinin aja, gue di kantor udah nggak bisa kerja yang kayak gitu terus gue mau ngejar passion gue gitu, kerja yang gue suka gitu kan, video gitu kan. tapi kan sebenarnya lebih enak kalau ada gaji bulanan, ada duit side job juga, double jadinya. Gue waktu itu mikirnya banyak hal-hal yang ketunda gara-gara gue ngantor. Kayak misalnya ada kerjaan 4 hari, nggak mungkin gue cuti 4 hari kan. Ya udahlah, akhirnya gue ada kali rezekinya mah, yang penting serius gitu. Ya udah, akhirnya gue resign. Sesuatu yang serius bisa dilaksanain ya. Asal niat Asalnya dan passion lu di situ. iya. Jalanin aja. Gitu. Lu tuh sebenarnya arah genre videonya tuh ke mana sih? Jadi videografer apa? Videografer wedding atau videografer human interest? Basicnya sebenarnya gue main video itu kan dari bikin video klip. Terus gue suka film pendek, gue suka pokoknya gue suka video yang ada ceritanya sebenarnya, kayak gitu-gitu. Juga di IG lu juga banyak yang ada kayak narasi gitu kan. Iya, kayak gitu-gitu. Gue lebih suka yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau dibilang gue mau kemana, gue suka intinya sih gue pengen bikin film pendek. Senangnya bikin sesuatu yang bisa gue ceritain. Jadi bikin konsep juga kan? Ya mostly kayak gitu. Gue untuk kayak video klip harus ada konsep. Intinya sih semua harus dikonsepin sih. Ya. Kalau konsep dari klien apa gimana? Tergantung lu mau bikin konten apa kayak gitu kan. Kalau video klip rata-rata mereka nyaranin ke gua mau kayak gimana, art directionnya mau kayak gimana, terus tone-nya mau kayak gimana, itu rata-rata percaya ke gua. Cuma kalau ngerjain kayak wedding kan rundownnya gitu-gitu aja. Cuma yang penting gimana caranya ada sedikit taste kita gitu di situ, biar ada beda-bedanya dikit lah. Tapi ujung-ujungnya sama aja sih, wedding gitu-gitu aja. Kalau private biasanya gue kalau private juga bikinnya ya gue nggak mau yang terlalu posing gimana, yang penting ada yang disampaikan lah gitu. Tapi kan lu image-nya pengennya nggak terlihat videographer wedding kan? Enggak, gue nggak mau banget. Maksud gue ngerjain apa aja yang kerjaan video. Kenapa? Gue ngerasa nggak anak wedding banget sih sebenarnya, nggak terlalu wedding banget gitu, cuma buat survive aja. Duit cepet ya. Cuma buat survive aja. Iya. Gitu. Nah, lu kalau nge-hire freelance nih, lu ada kriteria nggak sih? Ada sih, gue selalu lihat
misalnya nge-hire freelance itu gue kan sekarang udah gampang, udah ada IG. Udah ada grup juga, Hah? grup WhatsApp. Ya kayak gitu, gue liat portofolionya dulu sih. Terus Kira-kira masuknya nih ke yang mau gue bikin gitu. Dari situ aja sih. Lihat apa? Kalau videographer gue biasanya ngambil yang biasa ngedit juga, nggak yang nge-shoot doang. Karena Kalau dia ngedit, berarti kan dia mikirin, oh gue mau nge-shoot apa, nanti mau gue jadiin apa, kayak gitu kan. Berarti dia bisa lebih bertanggung jawab. Tapi kalau ternyata pas lihat hasilnya, wah nggak gue banget ngeditannya gimana? Kalau gue ngedit sih biasanya gue yang ngedit. Tapi minimal dia udah tahu mau nge-shoot apa gitu. Style dia nge-shoot kan kelihatan tuh kayak gimana kayak gitu. Awalnya lo brief juga tapi? Pasti gue brief. Nggak yang setiap jam shoot tuh lihat, setiap jam nggak gitu kan? Enggak, gila. Itu ganggu banget tuh. Kayak nggak percaya sama tim lu sendiri kan? Iya udah percaya aja ya. Iya. Lu udah berapa lama tuh freelance? Kalau freelance full freelance ini gue baru 2 tahunan. Karena gue baru resign 2 tahun yang lalu. Ya. Ingat banget gue pas lebaran biar dapet THR. Terus udah gitu. Ya udah gue full freelance itu baru 2 tahun. Tapi udah ada brand sendiri kan? Hah? Ada brand sendiri tapi lagi nggak jualan gue. Jualan lah, ya, biar gue bisa di hire. Nanti aja nanti. Terus kalau nge-shoot video, ya lu kan setiap bikin video klip atau video kan berkonsep tuh. Pernah nggak sih kayak main go show aja gitu? Main go show aja kalau video klip nggak pernah sih. Minimal ada backbone ceritanya lah kalau kayak gitu ya. Ada ya bukan storyboard sih, karena gue bikin juga nggak pernah pakai storyboard, lebih ke mood board doang gitu. Minimal nggak lari banget dari situ gitu kalau video klip. Kalau private biasanya gue ngonsepin dari baju, dari tempat, dari warna kostum, terus gue jelasin sedikit nanti hasilnya mau kayak gimananya gitu. Gitu. Itu kalau di brand gue sendiri. Kalau misalnya gue lagi freelance, ya gue gimana ya hire ya. Biasanya kan kalau private itu kan kita ngikut fotografer ya, kayak gitu. Terus waktunya kan biasanya sedikit, jadi nggak bisa terlalu banyak eksplorasi lah. Tapi gimana si vendornya juga, kalau misalnya gue mau nanti habis moto lo ambil konsep lo mau kayak gimana, baru kayak gitu gue keluarin konsep gue. Kalau lagu tuh biasanya ada kendala sama lagu tuh biasanya pilihan lo atau pilihan klien atau variasi sih. Cuma gue biasanya kalau lagu berharapnya gue aja yang milih. Lu paling cuma nanya ke klien doang kayak lu moodnya mau happy atau sinematik atau dramatis. Nah dia bilang dari pertama gue moodnya mau happy gitu. Ya gue udah tahu lagunya yang gue cari harus kayak gimana kayak gitu. Berjam-jam lo nyarinya? Berhari-hari bisa. Kalau misalnya lagi rezeki gitu, nyari wah ketemu bisa cepet. Udah berhari-hari tuanya minta revisi lagu. Ada. Itu lumayan. Iya. Itu ubah lagu berarti kan ubah pace-nya semua. Iya benar. Dari awal di briefnya misalnya adegannya sendu-sendu gitu. Tiba-tiba lagunya happy. Mampus tuh kalau kayak gitu. Iya benar. Ya intinya ngerubah lagu, ngerubah keseluruhan sih. Iya. Gak bisa lu cemplungin gitu aja. Paling bete sih kalau udah ngerubah lagu. Sering juga sih kayak gitu. Lu suka ngepercayain editor gak sih? Kayak misalnya lu ada editan nih, lu waktu lagi penuh nih, terus gue nyari editor yang sekiranya dia bisa nih gitu. Kalau untuk kerjaan yang company profile atau event, gue masih bisa lempar tuh ke bisa nyari editor gitu. Ya gue masih bisa lempar. Tapi kalau kayak video klip, kayak prewed atau wedding itu gue yang pegang. Karena biasanya yang nge-hire gue pengennya style gue. Jadi gue nggak bisa lempar ke editor lain. Takutnya taste-nya beda. Dari milih lagu aja udah beda, takutnya kayak gitu. Kalau referensi lu tuh siapa? Kalau untuk wedding, gue sukanya yang nggak terlalu banyak posing kan, yang ada ceritanya. Kalau akhir-akhir ini gue lagi lihat ini
battle brush film. Hmm. Dia kayak pasangan gitu bikin jasa videografi buat wedding gitu. Nah itu Terus? dia tuh ngangkatnya unsur fun. Hmm. Karena kalau weddingan di luar ada testimoni dari teman-teman gitu kan. Nah, itu menurut gue proper tuh kayak gitu tuh. Dia lebih ngangkat ke cerita testimoni kayak gitu-gitu. Terus nanti dia bikin ceritanya dari weddingnya. Gitu-gitu nih, gue lebih suka yang kayak gitu-gitu yang ada ceritanya gitu. Nggak kayak yang cuma yang pegangan sat- tangan ya kan? Pegangan tangan Iya. satsut gitu. biro Cantik gitu, ya. gitu. Enggak, gue lebih suka kan di wedding, kalau untuk wedding itu kan sebenarnya apapun yang terjadi di wedding itu kan mestinya lu angkat gitu kan, nggak cuma soal berdua ini kan, ambience keseluruhannya juga mestinya lu angkat biar beberapa puluh tahun lagi kalau si pasangan ini nonton dia masih inget tuh, oh waktu itu gue berantakan banget ya kamar gue, atau misalnya waktu itu kan si ini jatuh di acara wedding ini, itu mestinya diangkat, mestinya kayak gitu. Lebih ke cerita. Kalau video klip banyak sih gue. Salah satunya Gue suka video klipnya Hiro Murai, Age Rojas, Michel Gondry, kayak gitu-gitu. banyak juga ya. Hah? Banyak juga ya. Gue lebih ngulik yang Iya. suka yang gitu-gitu. Lo kalau sama tim suka adu argumen nggak? Adu argumen. Atau sama klien juga gitu, saling idealis lu ada idealis tuh begini, ternyata klien nggak suka. Jarang kayak gitu. Kalau sama tim? Kalau sama tim lebih jarang lagi. Kalau gue lebih lu terserah mau nge-shoot apa gitu. Yang penting lu udah tahu style editannya nanti bakal outputnya kayak gimana, kayak gitu. Gue lebih ngebebasin sih kalau untuk sama tim. Kalau sama klien ya pasti tergantung nih, gue di hire sebagai DOP doang, sebagai director, atau sebagai editor doang. Kalau editor kan ngikutin aja, lu tinggal ngikutin aja. Kalau director lu udah punya visi, ada sih beberapa kali kayak maunya begini, si kliennya maunya begitu gitu, tapi tetap harus cari jalan tengahnya biar sama-sama lu masih bisa masukin style lu, tapi si klien juga bisa nyampein apa yang mau mereka sampein. Pokoknya harus ketemu tengahnya kayak gitu. Oke. Lu sampai kapan lu mau jadi freelance? Kedepannya tuh lu mau ngapain gitu? Di masa tua lu? Jangan nge-shoot lagi lah gue. Masa gue udah tua lari-larian. Gue tinggal pengennya nih ya, kalau target gue umur 40-an gitu, gue udah tinggal duduk gitu kan, nanti tim gue aja yang turun ya kan, tim gue yang turun, gue tinggal cek doang. Pengennya kayak Tapi nggak mau tetap di bidang ini, tetap dokumentasi atau mungkin gue yang akan gue kurangin itu yang wedding ya, misalnya yang wedding tuh gue nggak mau tuh umur 40 gue masih lari-larian gitu capek. Kalau misalnya untuk kayak yang GoPro, terus yang video klip, itu nggak ada, kalau menurut gue nggak ada batas umurnya tuh. Lu bisa jadi director doang di situ, lu bisa jadi art directornya atau jadi DOP-nya. Itu kalau menurut gue nggak ada batas umur. Tapi kalau wedding lu jadi shooter kayaknya jatuh tua lah. gue mau nanya nih, kalau untuk jadi DOP itu gimana sih? Nah, lu jatuhnya udah bisa disebut DOP belum? Beberapa kali project gue dia sebagai DOP sih. Sebagai DOP. Itu apa aja pas project apa tuh? Kayak untuk Kompro, gue pernah jadi DOP. Terus video klip juga ada beberapa yang jadi DOP doang, kayak gitu. Yang penting basic pengetahuan lu harus tahu gear sih, harus tahu gear lu, lighting juga, terus karakter lensa kayak gitu. Terus banyak sih DOP tuh, kayak lu harus tahu kodek segala macem, teknisnya semua di DOP kayak gitu. Sampai misal gua mau ada flare-nya warna-warni, lu harus tahu tuh lensa apa yang bisa
bikin kalau kena flare warna-warni itu kan lumayan banyak yang dikulik kayak gitu. Gue lupa nih tadi kalau karya yang menurut lo bisa lo banggain deh video Apaan? yang wah ini video salah satu video karya lo yang oke banget gitu menurut Oh lo. ada sih, gue pernah bikin prewed, temen gue si Putro gitu. Itu zaman gue masih pakai 600D. Terus? Pakai 600D, terus menurut gue ini gue banget gitu. Jadi itu sih yang ada prewed gitu. Temen gue yang bikin musiknya, gue tinggal gue bikin visualnya. Jadi kayak collab sih jatuhnya. Ya, collab dari kliennya karena kliennya si temen gue ini anak audio gitu lah, anak musik gitu. Jadi dia pokoknya itu menurut gue yang paling pecah nih sejauh ini itu. Oke. Tips buat videographer muda. Siapa gua kasih tips anjir. Tips apa ya? Tips-tipsnya buat videographer yang lagi baru muncul nih. Apa ya? Entah dari servisnya lo ke klien atau apa. Kalau ngomongin servis gue nggak bisa, gue jutek orangnya. Gue orangnya nggak bisa yang peres. Kalau zaman sekarang itu kan teknologi makin canggih gitu, makin dipermudah kita sama teknologi. Itu bisa jadi apa ya, kayak kalau istilahnya dua mata pisau gitu. Kalau misalnya lu dimanja sama teknologi, lu bisa terlena sampai akhirnya lu malas ngulik gitu. Karena ini udah bisa nih. Itu yang bikin kita kehilangan style kita gitu. Menurut gue kalau mau berkarya, lu minimal harus punya karakter gitu, biar bisa diingat orang. Jadi orang kalau lihat gambarnya aja jadi kayak ini si ini nih yang bikin kayak gitu. Satu itu kayak lu harus rajin ngulik, harus rajin cari-cari referensi baru. Jangan gampang terkontaminasi sama tren gitu. Jangan di zona aman mulu ya. Iya, jangan di zona aman sama ini apa? Ya kadang nggak bisa disalahin juga. Zaman misalnya lu kan freelance ya kan, freelance ikut siapa aja, lu harus ngikutin style si yang hire lu gitu. Tapi kalau bisa luangin waktu bikin yang lu banget gitu, kayak gitu. Boleh buat image lu juga ya. Iya. Oke, terima kasih Sobat Kreatif. Gue udah ngobrol-ngobrol sama Ricky Volta. Jadi nanti kalau ada yang mau bikin klip, mau bikin kontrol, mau bikin video apapun, boleh cek IG-nya Ricky Volta. Oke, thank you.